Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Oktaviani dengan NPM 19 10 30 50 51. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai penyusunan menu seimbang ala chef guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan. Yang pertama, ada kompetensi dasar yang harus dicapai. Kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Yang kedua, ada pengalaman belajar, yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga, ada alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, ada alat tulis. Yang kedua, ada tabel kecukupan gizi. Dan yang ketiga, ada tabel kandungan gizi dalam makanan. Kemudian, yang keempat, ada langkah kerja. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Kemudian, menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada diri saya. Data hasil pengamatannya. Pengamatan saya lakukan pada hari Sabtu, 23 Mei 2021. Usia saya 19 tahun, dengan berat badan 54 kg dan tinggi badan 157 cm. Aktivitas fisik saya ringan cenderung sedang. Berikut ini merupakan tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya per 100 kg yang saya makan dalam satu hari. Yang pertama ada nasi putih, udang segar, tempe, daun singkong, ayam, kacang panjang, telur ayam, salak, pisang, dan apel. Selanjutnya, daftar menu yang saya makan dalam 3 kali sehari pada hari tersebut. Yang pertama ada saya sarapan. Saya sarapan dengan nasi putih, sambal udang, tempe goreng, sayur daun singkong, dan juga saya memakan buah apel. Kemudian, makan siangnya saya makan nasi putih, ayam goreng, tempe, sayur kacang panjang, dan saya memakan buah pisang. Kemudian, untuk makan malam, saya memakan nasi putih, telur ayam, tempe, kacang panjang, dan salak. Kebutuhan kalori harian. Untuk menghitung kebutuhan kalori, dapat menggunakan rumus basal metabolic rate atau BMR. Dengan rumusnya yaitu 665 dikali 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali umur. Diperoleh kebutuhan kalori harian saya yaitu 1376,7 kilokalori untuk setiap harinya. Kemudian ada kebutuhan energi yang diperlukan yaitu dengan cara mengalihkan dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Pada hari itu saya melakukan aktivitas fisik yaitu ringan cenderung sedang. Jadi saya menggunakan kategori aktivitas fisik yang nilainya 1,5. Jadi kebutuhan energinya diperoleh bahwa saya harus memperoleh 2065,05 kilokalori. Sedangkan untuk kecukupan energi yang harus saya penuhi yaitu sebesar 2271,55 kilokalori. Makanan yang baik dan bergizi sangat diperlukan oleh setiap orang dengan maksud agar ketika melakukan aktivitas fisik dapat memperoleh energi agar tetap bisa bertahan hidup dan tidak menjadi sakit karena kekurangan makanan. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh atau memperoleh makanan yang seimbang. Pola makanan yang seimbang yaitu merupakan kebiasaan makan yang memenuhi semua zat gizi seperti zat tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak, zat pembangun yaitu protein, dan zat pengatur yaitu vitamin dan mineral. Pola makan seimbang haruslah bervariasi dan seimbang dari kuantitas maupun kualitas makanan itu sendiri. Apabila kita memakan makanan yang tidak seimbang,
atau mengonsumsi makanan yang kekurangan gizi akan membawa aktivitas buruk atau dampak buruk bagi tubuh. Di antaranya, kemampuan fisik yang berkurang, pertahanan tubuh menurun sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya efisiensi dan produktivitas kerja yang optimal. Jadi dapat diketahui ketika kita makan makanan yang tidak seimbang atau mengonsumsi makanan yang kekurangan gizi akan membawa dampak buruk pada manusia. Biasanya akan menyebabkan banyak penyakit, di antaranya anemia, yaitu penyakit akibat kekurangan sel darah merah karena kekurangan zat gizi dan mineral pada tubuh. Penyakit kegemukan akibat kelebihan karbohidrat dan lemak, dan lain sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan menu seimbang yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang sangat diperlukan bagi tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh antar individu, jenis kelamin, usia, berat badan, dan lainnya. Maka, sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik tentu harus dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.